والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu tentang masalah rukun kedua, berdiri betul. Sudah kita bahas. Dan sambungannya, maka jika lemah daripada qiyam, apabila tidak sanggup berdiri, dipaksa tidak bisa. Itu maksud hukum. Bukan enak duduk daripada berdiri dulu, karena imamnya kepanjangan ayat. Itu bukan darurat. Itu sesuai selera. Hukum Islam ini tidak sesuai dengan selera. Hukum Islam ini hukum yang apabila tidak bisa, darurat namanya. Darurat itu dipandang menurut kacamata agama, bukan akal kita, bukan. Ini dalam kitab. Maka jika lemah daripada qiyam, tidak bisa berdiri, atau kalau dipaksa bisa tumbang karena pusing, tertidur, gemetaran, masuk juga itu. Dipaksa berdiri tidak bisa, maka dulu baru boleh. Kalau imamnya kepanjangan ayat, lalu dia duduk karena berdiri pegal itu bisa tetap diteruskan. Kalau pusing tidak bisa diteruskan, nanti bisa keluar. Pegal bukan dikategorikan darurat, beda lagi. Gimana hukumnya? Duduk iya, silahkan duduk, saudara. Berarti di pertengahan sembahyang itu terjadi pusing, dipaksa berdiri tidak bisa, duduk. Di pertengahan sembahyang, jangan dibatalkan baru mengerjakan sembahyang duduk. Jangan langsung duduk, jangan dibatalkan sembahyang itu, langsung duduk. Duduk ia betapa sekehendaknya. Bagaimanapun cara duduk. Duduk itu ada berdiri. Maksudnya duduk di kursi, duduk berujur, duduk bisa juga yaitu adalah duduk iftirash. Bisa juga duduk itu duduk orang yang mana yang dia mudah. Nah, inilah Bapak Ibu kehebatan sembahyang. Ulun praktekkan sembahyang dulu. Karena kalau berdiri dia paham aja dulu. Ulun di sini dulu. Kisah kursi dulu. Nah, kita tidak bisa selalu berdiri Bapak Ibu dulu lah. Nah, itu kiblat sembahyang. Baca Fatihah atau doa kita ini jadi imam nggak boleh duduk. Kalau duduk walaupun alim, tetap yang jadi imam yang sanggup berdiri. Ada guru berduduk sini jadi imam, kecuali makmumnya duduk semua karena uzur. Bukan makmum menyesuaikan imam, bukan. Harus yang sehat, yang sempurna jadi imam. Lalu duduk berbaik. Gini, misalnya duduk seperti ini. Baca doa kita, baca Fatihah, baca surah. Lalu rukuk, lihat rukuk. Allahu Akbar. Sami Allah. Sujud sedikit ke bawah supaya terjadi perbedaan antara rukuk dan sujud. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Dulu antara sujudnya Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Nah, seperti
itu. Tahiyat awal gimana dulu? Tahiyat awal. Tahiyat akhir dulu gimana? Sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Berarti bangkit dari tahiyat awal. Tapi ingat, Allah bangkit dari tahiyat awal. Ini tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha atau mulai tahiyat at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat itu mulut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat ibu jari mulut jempol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Hamuk kayak apa? Banyak nih, banyak seperti ini. Tanyai berguru sama siapa? Nah, menulis Allah dulu ya, kayaknya juga sebanyak sahih boleh. Tulisin Allah situ. Makruh. Kalau ada orang sembahyang ini, mungkin bukan mazhab Syafi'i. Bisa itu mazhab Hanafi. Jangan kita di Indonesia ulama kita mau membawa paham Syafi'i dan kelampangan membawa paham Syafi'i, wali songo membawa paham Syafi'i, Syekh Nabi Umar Al-Bantani membawa paham Syafi'i, Syekh Yasin Al-Badani membawa paham Syafi'i, Syekh Abdul Samad Al-Imbani membawa paham Syafi'i. Dia ikut paham Hanafi. Ulama siapa di Kalimantan Selatan yang mengajarkan ikut paham Hanafi? Tanya, ulama siapa? Yang keluar dari mayoritas semuanya. Hanya kita keluar dari mayoritas. Kalau dia ingin ikut paham Hanafi, pergi ke Irak sana. Paham Hanafi di sana. Kalau ulun juga itu masalah ilmu, jangan kita ikuti paham Syafi'i saja. Kenapa? Para aulia di dunia ini banyak berbagai Syafi'i. Para aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Salman Al-Farisi. Nah, ini penting. Jangan seperti ini. Karena orang di samping dia bingung apa ini jadi hamuk-hamuk. Ikuti mayoritas ulama lain. Nah, ini penting. Nah, lihat ibu-ibu itu dia melihat asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang senang ke sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jempolnya anak di bawah. Nah, kenapa? Isyarat qul huwallahu ahad, Allah saja yang satu. Kenapa maka Muhammad Rasulullah paling dekat dengan Allah dan Nabi Allah adalah Rasulullah. Ayo, maknanya Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Karena mengangkat tangan sunat setelah tahiyat Allah. Mengangkat tangan itu 4 tempat. Sunat pertama waktu takbiratul ihram mulai sembahyang. Kedua setiap rukuk, ketiga setiap i'tidal. Keempat bangkit setelah tahiyat Allah. Jangan mengangkat tangan terus. Beda tempat. Nah, selesai Bapak Ibu. Ini rakaat terakhir. Allahu Akbar. Ini apa? Rukuk sampai Allah. Sujud Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Bangkit dari sujud tahiyat akhir Allahu Akbar. Langsung tangannya digenggam. Apabila tahiyat awal
langsung tangannya digenggam. Apabila tahiyat akhir, langsung tangannya digenggam. Apabila duduk antara dua sujud, tidak ada yang digenggam. Yang digenggam yaitu nih jari telunjuk, jari manis, jari tengah, termasuk ibu jari, telunjuk biarkan aja. Diangkat nanti waktu ilmu. Luar biasa cara sembahyang itu. Kalau nggak ada guru, karena sembahyang kita dirajia orang di masyarakat. Sembahyang kita dirajia nanti. Awal ma'iwasan diri abdi yang amat sholat. Awal yang dihisap diperiksa dalam masyarakat sembahyang. Fa'in wujud tamatan kubiat min muwasai ma'amali. Apabila sembahyangnya beres, yang lainnya ikut beres. Apabila sembahyangnya bermasalah, yang lain ikut diperiksa juga. Gara-gara ada bayi ya, polisi mengatur jalan, gara-gara ada bayi semuanya periksa masih. Padahal polisi kan ada dia mengatur jalan, pas kena bayi. Nah, salah siapa? Salah kita. Nah, kita teruskan. Ini sebenarnya dikorupsi. Bedakan tadi antara rukuk dengan sujud. Rukuk apa bu? Ya, rukuk sedikit, sujud agak ke bawah. Kemudian duduk nggak bisa dikursi, duduknya duduk berunjur. Berunjur. Nah, itu berunjur. Kiblat, kadang kawan lagi berlipat, ada orang yang nggak bisa berlipat. Mun orang baik-baik kada sembahyang, malah sembahyang, aku kada sembahyang, berunjur dia. Nah, ini juga melihati keadaan antara rukuk dengan sujud supaya ada beda sedikit. Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, itu kiblatnya di sana lah. Nah, kemudian sampai ayat Allahu Akbar. Nah, lihat. Ini apa rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tidak sujud. Allah. Nah, ini. Atau diandaki bantal. Kawan gadahi kita ke bantal. Kalau bisa, berarti bantalnya tinggi. Bisa juga pengganti supaya ini ke lantai. Berarti kalau ada ke bantal deh rokok. Kalau ke bantal berarti sujud. Ulun waktu rokok ulun kayaknya langsung sujud. Nah, nggak tahu. Banyak rokok sebenarnya yang dilompatinya. Nah, itu perbedaannya di situ dia ingat dulu. Nah, lalu waktu kita rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Sujud ini Allahu Akbar dulu antar dua sujud. Bacaannya yang bedanya Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Tahiyat awal langsung berdengar. Kalau kami laki-laki kada apa-apa kelihatan kaki. Kalau ibu-ibu nggak bisa, harus ditutup kakinya. Nah, kemudian sampai tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi. Duduknya duduk iftirash. Berarti duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Bedanya duduk iftirash dengan duduk tawarruk, kaki kiri di bawah pantat. Itu namanya duduk iftirash. Itu dulu tengokwa, itu dulu antara bersujud, itu dulu istirahat. Nah, berarti seperti ini. Allah. Ini bisa ke lantai ini sujudnya nih. Baca Fatihah setelah kita baca surah Allah. Ini rukuk sama Allah. Sujud Allah. Duduk antara sujud Allah. Ini ulun menjelaskan aja lah, jangan sujud. Oh, duduk antara sujud jangan seperti itu sampai
Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah. Sujud, Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allah. Kemudian tahiyat awal, Allah. Sami Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Nah, itu jangan bingung. Allah. 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 Allah Akbar. Apa tadi yuk? Bacaan itu yang membedakan gerakan. Ya Allah, tidak ada alasan tidak sampai masih bisa. Nah itu cara berdoa. Kalau tidak bisa guru sakit kaki seperti ini, duduk Allah tahiyat akhir, Allah bisa juga seperti ini. Yang mana yang enak? Kalau tidak bisa duduk, guru gimana guru? Berbaring. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Gimana guru cara berbaring? Pertemuan akan datang di sana. Insya Allah, guru membahas masalah korban. Silakan pertanyaan nanti. Guru membacakan satu hadis aja dulu. Nanti pertanyaan dipersilakan. Pagi ini kita mungkin banyak pembahasan tentang korban, tergantung pertanyaan saya. Rasulullah adalah sabda, "Azimul bahaya, besarkanlah, agungkanlah Idul Adha kamu dengan berkorban. Fa innaha ala sirati maqwayah." Karena sesungguhnya binatang korban itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita menyeberangi ke jalan siratal mustaqim. Ini hebatnya korban. Kemudian Rasulullah lagi bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'malin munajjiyati." Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya berkorban itu di antara pekerjaan amalan perbuatan yang menyelamatkan. Tunji sahibu min syarri dunya wal akhirah, menyelamatkan orang yang berkorban itu dari kejahatan-kejahatan yang dia hadapi waktu di dunia dan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi nanti di ketika urusan di akhirat. Ini kehebatan berkorban. Kenapa? Sejarahnya korban Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah antara cinta dengan anak, dengan cinta dengan Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahta fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi tadi malam untuk menyembelih kamu. Ingat, ini mimpi Nabi dan Rasul, bukan mimpi sampean. Nabi dan Rasul bermimpi. Anzur mazatara, bagaimana pendapatmu hai anakku? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan. Sampai akan memperdapatiku menghadapinya dengan keadaan bersabar. Mantap juga Nabi Ismail ini. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim di waktu tarawiyah. Nah ini waktu tarawiyah. Mimpi ini antara benar dengan tidak. Ada Nabi Ibrahim seperti itu. Ya namanya waktu tarawiyah itu tarawiyah. Antara benar dengan tidak. Apakah mimpi ini dari Allah? Apakah mimpi ini dari syaitan? Waktu tarawiyah. Berulang-ulang mimpi itu. Akhirnya Arafah, akhirnya Nabi Ibrahim keyakinan yang kuat
memang mimpi ini dari Allah, yaitu pas waktu Arafah. Arafah. Di ketika Arafah mengetahui kebenaran mimpi, mulailah di situ Bapak Ibu pas 10 Zulhijjah menghantam. Iblis ingin menggagalkan, akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim. Lalu ada namanya lontar jumlah mustaqula faqala di Mina. Itulah sejarah kecintaan yang sempurna. Praktek seperti itu mulai pulang berangkat dari hotel di waktu puasa tarawih 8 Zulhijjah mereka berangkat menuju Arafah. Setelah itu ngambil dari Musdalifah. Setelah itu melakukan semua. Itulah puncaknya haji. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Maka ulun memberikan waktu tanya jawab, dipersilahkan. Bebas. Ada seputar korban panitia kepada Allah, silakan. Atau ibu-ibu kita pengajian tanya jawab pakai mikrofon, nah panitia sudah nyiapkan mikrofon, silakan ibu-ibu. Oh silakan ibu-ibu, mumpung kita ada waktu, manfaatkan waktu. Ada? Atau ya? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini masalah sholat tadi. Misalnya ada dua kemungkinan, bisa duduk atau bisa diusi. Baiknya tuh yang mana? Baiknya tuh yang mana? Bukan baiknya yang mana, enaknya yang mana. Enaknya menurut pemilik diri. Nah, biar enak di kursi atau enak duduk di bawah. Nah itu. Karena sama-sama posisi duduk, berarti dipilih 3. Duduk itu bisa di kursi. Duduk itu bisa seperti mengundur karena kaki sakit kalau berlipat. Duduk itu kalau bisa berlipat, duduk itu seperti ikhtiras, duduk dari bawah. Maka pilih salah satunya yang enak menurut pian gue, bukan pian yang unik. Contoh makanya bukan mendoakan pian tidak bisa berdiri, bukan. Berarti yang mana yang enak menurut yang tidak bisa berdiri. Salah satunya boleh, nggak boleh dipraktikkan ketiganya. Nah, itu Bu jawaban dari pertanyaan kamu. Ya. Ya. Ada? Oh, ibu-ibu lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya kami diam di bagian dalam. Ya. Lalu kami bakal banjir tahun. Saya Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian diam di bagian dalam, tapi pian berkorban atau korban tidak terikat dengan tempat. Mungkin pian kenapa nggak dirantau? Karena banyak keluarga yang di situ terlebih. Karena pian dilahirkan di sana, misal, atau keluarga pian di sana, maka bolehlah berkorban di rantau, walaupun pian berkorban di bagian dalam. Tetapi, nah ada perbedaan. Zakat, bukan masalah kehartaan harta itu di mana kita bekerja, nang abdol di tempat itu atau dibagi 2. Nah, tapi kalau masalah korban tidak terikat dengan tempat.
Maka di mana yang pian itu hendak berkorban, di Banjarbaru pian diam di daerah situ banyaknya orang berkorban, di situ ada masjid, ada musala. Sedangkan kita boleh kampung, nah di kampung kita diam, di situ masjid agak jauh, maka yang berkorban di kampung halaman, outdoor dan boleh, karena korban tidak terikat dengan jelas, ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Ya. sangat bertanya. Pertama, di dalam korban ini kan biasanya kalau berkorban sapi, kerbau dan lainnya itu kan berjumlah 7 orang. Ya, 7. Tapi kita lihat di lingkungan, kadang-kadang yang 7 ini bisa enggak umpamanya dibagi 2 nih. Pertama, yang 3 orang umpamanya niatnya korban. Yang 4 itu niatnya akikah. Apakah boleh kita mengerjakan seperti itu? Ya. Pertama, pertanyaan. Yang kedua, korban antara korban dengan akikah itu kan ada perbedaan. Ya. Kalau akikah itu waktu dan tempat bisa apa saja. Sedangkan korban itu kan waktunya yaitu di bulan haji. Ya. Apakah akikah itu bisa dipakai atau digunakan niatnya itu untuk di bulan korban kita haji? Ya. Itu aja dulu pertanyaan. 2 pertanyaan. Jumlah yang pertama, satu sapi itu 7 orang, boleh satu sapi untuk 1 orang. Nah ini penting. Ada satu sapi untuk 1 orang. Seperti Pak Presiden, beliau membagi sapi kemana-mana untuk beliau boleh. Nah sampai 7 boleh. Berarti sapi, onta, kerbau boleh 1 orang sampai 7. Itu dulu. Kambing tidak boleh 7. Lompok boleh. Nah, sapi termasuk onta, kerbau ini 7 orang, 1 sampai 7 orang. Nah, yang pertanyaan dia di dalam bertujuh bedanya. Ada akikah, ada korban. Nah, di sini yang penting. Korban boleh tiap tahun, akikah seumur hidup sekali. Maka alangkah baiknya yang berakikah niatkan plus korban dan akikah. Ini rukhsah keringanan dari Allah Ta'ala. Seperti 94 rakaat bisa dibuat kalau musafir. Ini pun penting, ekonomi tidak mendukung. Ingat, ekonomi tidak mendukung. Maka bolehlah dia korban plus akikah. Niatnya 2, sengaja aku berkorban serta akikah karena Allah Ta'ala. Coba amati pengumuman Masjid Al-Haram Al-Martaqwa, 3 juta korban dan akikah. Binatang yang apa yang kita dapat dari panitia tadi, misalnya 6 kresek misal yang korban akikah tadi, maka 3 kreseknya masak di rumah, selamat di rumah. Ini hewan kita bagian akikah. Yang 3 kreseknya silahkan disimpan untuk dimakan, ngambil berkat kita berkorban selama tidak ada nazar andap di dalam kulkas di sana. Tapi jangan sampai tahun depan baru dibuka, ketemu lagi korban tahun ini kok masakan busuk daging. Nah ini penting. Kalau ekonominya mendukung, lebih baik korban saja. Nanti akikah, karena kalau akikah ada aturan, yaitu
itu 2 ekor kambing bagi laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Ekonominya mendukung. Apabila ekonomi tidak mendukung, silakan gabung korban plus akikah. Akikah boleh di hari raya korban. Korban tidak boleh harus di 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Hari raya dan 3 hari tasyrik. Luar pada ini bukan dinamakan korban. Itu hanya sedekah penyembelihan biasa. Nah, jelas pertanyaannya, melihat ekonomi kita, maka yang hadir korban itu adalah tunggangan kita materi pada masyarakat dan memudahkan urusan yang sulit. Akikah itu adalah urusan jiwa kita supaya kita bakti dengan orang tua kita walaupun orang kita sudah wafat. Akikah mempengaruhi bakti kita dengan orang tua kita. Korban pengorbanan kita, kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, sudah dibahas juga, korban tadi itu adalah kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah urusan diri kita, bakti kita dengan orang tua kita. Perlu kembangkan. Kalau orang tua kita meninggal dunia, yakin gue belum berkorban beliau atau belum berakikah gue, maka kita sebagai anak yang bakti niatkan 3 juta serahkan ke Al-Kamah Martabur. Atau di sini berapa juta? 2,9 serahkan ini untuk aku berkorban, aku meniatkan korban untuk abahku korban dan akikah. Ya, kami terima. Berarti panitia diwakilkan untuk menyembelih. Bolehkah ada orang meninggal tegurut korban dan akikah? Pertanyaan pian mahala bio ada apa? Orang meninggal jelas saja korban akikah tidak sudah meninggal. Yang hidup meniatkan untuk yang meninggal baru boleh. Jelas. Nah, berarti jawaban kalau tadi langsung dari pertanyaan pian yang buat. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu ambil kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dari panitia misalnya, cara membagi sapi, misalnya 1 ekor sapi, benarkah sepertiga untuk yang bertujuh, misalnya dagingnya 60 kilo, 20 kilo untuk yang bertujuh, yang 40 kilo dibagi. Terus kalau ada yang menyebut masak-masak pun kayak apa? Iya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Perlu diketahui itu fleksibel, tidak harus ditentukan sekian-sekian karena setiap sapi beda jumlahnya, hanya perkiraan, kepastiannya waktu ditimbang. Nah, itu penting. Kita kebiasaan bagi kopong dulu kan jarang kita membagi ke masyarakat. Sekarang kita pakai kopong supaya ada pembedahan. Nah, itu. Maka yang ulun ambil masalah berapa sekian seperberapa itu fleksibel, tidak ada ketentuan, tetapi kebiasaan di masyarakat kita, misalnya yang bertujuh itu berapa kresek biasanya Pak? Berapa panitia? Di kota kami panitia itu Bukan yang anggota bertujuh itu kan dia diberi daging berapa pemilik sapi yang bertujuh dari sepertiga kalau bagi 7 kami kasih uang dihadiahkan sama yang kurban. Iya, bagus. Enggak jadi masalah. Maka itu sudah boleh. Panitia ingat diamanahi untuk membagi dan mengelola. Maka alangkah kehati-hatianlah bagi panitia minta izin, minta ridho lawan yang bertujuh.
Atau yang ketujuh ngomong, wahai panitia, kami serahkan ini sapi untuk pian kelola. Terserah pian hendak memasakan sapi, sapinya 40 kilo panitia. Nah, itu penting. Nah, itu artinya menurut kebiasaan jangan terlalu berlebihan karena ini daging. Ada hak orang lainnya untuk dibagi. Nah itu, maka antara panitia dengan yang ketujuh harus hubungan yang baik dan ikhlas. Panitia pun ikhlas, yang ketujuh pun ngomong, kami serahkan panitia ini satu sapi untuk pian sembelih dan kami ikhlas dan ridho kalau tidak hendak menggunakan bahasa atau rumahnya. Silakan. Nah lalu ikhlas bagus. Itu yang pian tanyakan tadi. Ya, ada lagi? Ada guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita dulu ya. Ini seperti arisan korban ini sebenarnya bagaimana hukumnya itu? Iya. Yang saya alami ini, saya juga pernah ngikutin arisan seperti ini. Saya ini ngambilnya yang terakhir, jadi maksudnya harga tidak dari hutang dulu. Tapi kalau yang ambilnya di awal-awal itu kan jatuhnya hutang kan kembali. Karena 3 tahun maksudnya satu periode kan 7 orang. Ya, Iya, bagus. coba. Assalamualaikum. Perlu dipahami, arisan itu utang atau bukan? Utang. Ada kesepakatan waktu membuat arisan atau utang? Itu sifatnya bukan utang. Harus dipahami definisi arisan. Siapa adalah dalam kita definisi arisan itu utang? Itu kalau utang itu ada tekanan, wajib bayar. Kalau arisan usahakan apabila mendekati hari korban lunas. Kalau utang itu maaf, perbedaannya ada di situ. Yang bertanya bagus. Jangan dimaknai arisan itu utang. Arisan itu tolong dan tanpa ada tekanan. Kesepakatan anggota. Kalau utang kebiasaan ada jaminan, ada tekanan, wajib menagih. Kalau dia tidak bayar, ada lunas, arisan tadi biar kalian masuk tahun ini menjadi anggota korban karena ada orang melunasi arisan itu. Nah, itu bisa. Tapi kalau utang urut ambil BPKB ya, itu ada perbedaan di situ, Bapak Ibu. Banyak di perkumpulan orang nggak arisan. Makanya ada perbedaan. Arisan itu memudahkan dengan tujuan untuk kebaikan semua anggota arisan dan penyemangat di dalam perkumpulan. Bahkan dengan berarisan itu silaturahmi terjalin dan semangatnya muncul. Misalnya hubungan peguyuban berarisan banyak, raminya. Coba utang kamu pada hendaknya gaya kamu datang, aku udah di kakinya sumpah aku. Arisan ada tempo, nggak ada. Utang, nah sudah bedakan Pak. Itu penting. Dengan sebab arisan, lalu orang terbantu untuk berkorban. Nah, terbantu. Kalau itu dikatakan utang untuk berkorban, tidak boleh. Karena korban sunat, utang wajib. Sama berutang berumrah, jangan. Umrah sunat, utang wajib. Jangan sampai yang sunat membuat masalah.
Sedangkan yang sunat tidak dikerjakan tidak berdosa. Sedangkan utang kalau berbayar dosa. Nah, itu ada perbedaan Pak. Harus dipahami secara teliti. Di YouTube banyak mempermasalahkan arisan bahwa itu tidak boleh. Korban itu sunat, arisan itu membantu. Kalau berapakah bayar? Bujur banget. Yang penting para hari raya korban lunas menurut nanti kebiasaan seekor sapi terbantu tanpa tempo yang menekan, namanya arisan. Kalau utang ada tempo yang menekan. Nah inilah penting Bapak, bagus pertanyaannya. Maka dengan barisan lalu kita anggota hal tahun ini sekian tuh di Sahara sana. Kalau ada pengajian di daerah Perumahan Seribu, musalahnya kecil, sapinya 9 ekor. Wah, hebatnya kenapa nih Bu yang jadi bisa? Kami beli tiap tahun barisan. Nah penting lunasi setiap kayak kita kerukuran kematian, urut ikut kerukuran kematian di Menteri 4. Apabila ada yang meninggal bayar, apabila ada yang meninggal ada bayar, ada yang meninggal ada datang setahunan berapa ekor yang mati lalu sidin datang lalu nasi semuanya. Nah itulah baik contoh arisan sifatnya tolong menolong. Kalau utang sifatnya kewajiban yang harus dibayar dan ada perjanjian. Aku berhutang kamu karena bulan kena membayar. Nah itu namanya utang. Kita barisan enggak usahakan kesepakatan kita berapa seorang. Nah itu namanya jelas. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama ada orang menyumbang dari seekor sapi. Ya. Tapi misalkan orangnya cuma satu. Orangnya satu. Iya. Itu kan sampainya bisa sampai 7. Ya. Bagaimana kalau misalkan dari panitia misalkan itu menaruh nama misalkan itu ada satu sudah digunakan. Ya. Kemudian ditambahin namanya pertama orang. Sedangkan di sini boleh ada regular. Kemudian sedangkan di situ ada upah dasar membeli sama memiliki. Nah itu kita bebankan kemana? Apakah yang punya nama ini misalkan orang yang menambahi kita diberi Assalamualaikum. Seseorang menyumbang sapi ke masjid lah kita ambil. Tapi dia tidak menyebut yang lain, hanya dia. Itu namanya dia saja. Tidak boleh masuk yang lain tanpa seizin dia. Kita maaf, ada khianat. Nggak boleh kita masuk karena dia menyumbang. Misalnya Ahmad menyumbang satu sapi. Maka sapi ini milik Ahmad, nggak boleh kita masukkan Udin di sini. Nggak boleh. Ini kita khianat dinaik ke Ahmad. Jangan masuk. Kecuali kita temui Ahmad. Bisa Ahmad sapi kenal seekor itu. Udin masuk. Terserah yang ada tapi paham dulu. Masuk ke situ. Udin ini orang hijau. Harus izin pemiliknya. Nah, itu penting. Nah, jelas. Nah, apalagi biayanya itu dari yang satu tadi adalah sumbangsi untuk panitia mengelolanya. Itu harus ada. Kenapa? Karena semua daging itu tidak boleh dijual. Upahnya boleh, tidak boleh. Ini si penyembeli kami mau upah dia luar kulit ini aja atau hatinya atau otaknya, tidak boleh. Tidak boleh menjual pemilik si Ahmad tadi kepada orang lain. Tetapi
antara pemilik sapi dengan panitia ada hubungan yang baik. Nah, kami ada mengisikan sebagian supaya sempurna daging sapi ini dibagikan ke orang lain. Kalau panitia ingin memasak, silakan. Dan tidak boleh dijual. Nah, ini karena itu milik orang. Kecuali ulun dapat daging dari pihak bisa dapat daging milik ulun enggak. Ulun dapat dari dapur mulai ulun jual boleh. Yang tidak boleh itu panitia menjual karena hak yang berkorban atau yang berkorban salah satunya mengizini menjual juga tidak boleh karena harus kesepakatan yang bertujuan dan tidak ada jual beli karena itu dibagikan ke orang lain secara sempurna keseluruhannya. Kecuali sudah dibagikan, kita dapat, kita bukan anggota korban, kita bukan panitia, boleh kita jual. Kalau umpamanya inor, karena sini penjualan nasi. Nah, karena kebanyakan daging dapat, masjid ini dapat, musola saya dapat, berapa kantong dapat, daging jual aja sudah. Aku pada makanan daripada aku darah tinggi. Jelas? Nah, selesai. Terakhir, ini pertanyaan ada. Nah, ini ada pertanyaan. Guru Ubin. Nah, ini belum ketawa Bapak Ibu nih. Ada ustadz guru ustadz. Nah, ustadznya gini guru. Dia guru dari salah satu anggota, salah satu anggota korban mengatakan di situ beberapa sapi guru, beberapa sapi. Lalu kami serahkan betujuh ini sapi yang pertama. Karena ada lagi orang menyerahkan sapi kedua. Artinya di masjid kami ada sekitar 17 ekor sapi. Maka yang bertujuh itu mulai ngomong, kada boleh kami menerima sapi yang kedua. Hanya sapi kami yang kami serahkan. Itulah daging kami nanti yang diserahkan ke kami. Kayak itu. Apa dia membingungkan panitia? Kecuali anak 17 ekor sapi, 17 panitia. Kecapean. Kalau sudah tergabung jadi satu, orang-orang yang berkorban, pian dapat daging sapi selesai. Apakah itu daging sapi sampean atau bukan? Ada lagi yang hebat. Di situ kambing banyak Pak Hebat. 10 ekor kambing, situ misalnya 17 ekor sapi, campur aduk. Nah ini kambing kan, sapi kan, makan. Contoh duit di bank, ada yang judi online dapat simpan di bank, ada yang berdagang simpan di bank, ada yang korupsi simpan di bank. Lalu dia mengambil duit pian, duit aku menyerahkan kemarin bank lah. Awalnya aku buat bank, bingung orang. Itu namanya memproses hukum. Kalau sudah di bank itu tercampur aduk pada jadi masalah, Allah Maha tahu yang dinilai Allah itu usaha kita, bukan campurannya. Jelas. Nah, jauh mau ulihi panitia jauh. Nah, kira-kira cukup apa yang disampaikan. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya, tapi satu kali libur dulu. Karena ulun hendak memimpin ziarah keluarga dulu. Nah, satu kali libur, insya Allah kita kembali pengajian setelah satu kali libur. Kemudian kita semua kami Allah sehat, kabul hajat, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib hadiral ghaib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina gharib. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita salat